Langkah pertama, kita siapkan bahan keringnya dulu. Di sini ada 120 gram tepung terigu protein sedang. Ini kita ayak dulu ya. Kemudian tambahkan 40 gram coklat bubuk, 1 sendok teh baking soda, serta seperempat sendok teh garam. Selanjutnya ini kita ayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Biasanya coklat bubuk pasti ada bahan-bahannya yang menggumpal, jadi harus kita ayak dulu agar nanti hasilnya benar-benar halus. Setelah selesai diaduk-aduk dulu, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat adonan. Di sini siapkan pisang sebanyak 250 gram. Untuk pisangnya bebas, yang penting matang dan manis. Kemudian ini kita haluskan terlebih dahulu, bisa menggunakan garpu seperti ini. Jika kesulitan, bisa menggunakan sendok nasi. Nah, ini kita haluskan sampai benar-benar halus. Namun, jika tidak terlalu halus semuanya juga tidak apa-apa. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan 1 butir telur. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Jika sudah selesai, masukkan sebanyak 100 gram gula pasir. Kemudian diaduk sampai gulanya larut. Jika sudah selesai, kita bisa masukkan sebanyak 60 gram margarin dan 50 ml minyak goreng yang telah dilelehkan sebelumnya. Diaduk-aduk dulu sebelum dimasukkan ke dalam adonan. Kemudian tambahkan sebanyak seperempat sendok teh vanili bubuk, atau jika ingin menggunakan pasta vanila juga bisa sebanyak setengah sendok teh. Ini lanjut diaduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur merata. Jika sudah selesai, bisa dimasukkan bahan kering yang telah kita ayak di awal tadi. Ini bisa dimasukkan secara bertahap ya, saya lakukan dalam 3 tahap. Aduk-aduk merata, aduk-aduk perlahan saja. Adonan bisa diratakan menggunakan spatula. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal atau bergerindil agar nanti hasil dari cake pisang kita bagus, sempurna, dan mengembang. Kurang lebih seperti ini ya hasilnya, memang padat dan akan kita masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Ini akan mempermudah kita saat memasukkan ke dalam cup-cup yang telah kita sediakan. Di sini saya sudah siapkan cup tin wall ukuran 200 ml. Untuk cupnya bebas ya, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Masukkan adonan ke dalam cup tin wall kurang lebih sepertiga dari tinggi tin wall saja, karena nanti cake coklat akan mengembang. Seperti ini, kemudian dihentak-hentakan agar adonannya rata. Jika kesulitan, bisa menggunakan sendok untuk meratakan adonan. Kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Lakukan sampai semua cup terisi. Setelah selesai, kita dapatkan sebanyak 8 cup. Jadi satu resep ini menghasilkan 8 cup. Lumayan ya untuk ukuran 1 telur saja. Nah, ini lanjut akan kita kukus menggunakan kukusan yang telah dipanaskan sebelumnya. Kita kukus seperti biasa ya, menggunakan api sedang cenderung kecil. Kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai matang. Setelah 20 menit dikukus, hasilnya sangat cantik dan tinggi mengembang. Kita keluarkan dulu ya dari panci kukusan. Lanjut kukus lagi semua cup yang masih ada. Ini sudah selesai semuanya. Selanjutnya kita akan membuat coklat lelehan. Di sini siapkan panci yang sudah berisi air mendidih. Lalu steam sebanyak 100 gram dark cooking coklat. Tambahkan sebanyak 50 ml susu cair. Ini kita lelehkan sampai tercampur semuanya. Jika sudah mulai tercampur seperti ini, api kompor sudah bisa dimatikan dan lanjut ini kita aduk-aduk terus sampai tercampur secara merata. Seperti ini sudah cukup ya, ini sudah bisa kita gunakan.
Tambahkan coklat lele atau coklat lumer di atas permukaan cake coklat. Oles sampai merata, lakukan sampai selesai. Untuk takaran coklat leleh tadi, ini pas sekali dengan 8 cup ini ya, bahkan dapatnya berlimpah-limpah. Nah, jika sudah selesai, bisa ditambahkan dengan choco chip atau bisa ditambahkan dengan meses. Jika ingin menambahkan parutan keju juga bisa. Nah, ini dia hasilnya. Cake coklat pisang kita sudah jadi dengan coklat lumer dan taburan topping yang menarik. Cocok disajikan saat santai, saat nonton TV, atau mau dijual cocok banget. Nah, yuk langsung saja saya mau review rasanya ya. Saya mau ambil satu yang topping meses coklat, ini mengkilap dan benar-benar menarik. Disendokin seperti ini, teksturnya sungguh lembut. Bisa lihat sendiri ya, ini benar-benar lembut banget, padahal hanya dengan 1 butir telur saja. Bismillah. Memang benar-benar lembut, enak banget. Ini nyokot banget ya, manisnya pas. Pokoknya ini pisangnya berasa, coklatnya berasa. Teksturnya juga sangat-sangat lembut. Kalau kayak gini nggak cukup satu nih, habis ini lagi tambah terus. Langkah pertama, kita siapkan bahan keringnya dulu. Di sini kita masukkan sebanyak 90 gram tepung terigu. Tepung terigu ini akan kita ayak dulu ya bersama coklat bubuk sebanyak 60 gram. Masukkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda. Lanjut ini kita ayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergumpal. Setelah selesai, aduk-aduk dulu dan ini kita sisihkan. Siapkan wadah. Masukkan sebanyak 100 gram gula pasir dan 2 butir telur. Pastikan telur yang digunakan adalah yang fresh dan suhu ruang. Saya gunakan ukuran yang besar ya. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai gulanya larut dan tercampur merata dengan telur. Setelah gula larut, masukkan seperempat sendok teh vanili bubuk. Jika menggunakan vanili cair bisa menggunakan setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan 60 ml susu kental manis atau setara dengan 2 saset. Kemudian tambahkan 1/8 sendok teh garam halus dan ini lanjut kita aduk-aduk lagi sampai rata. Jika sudah selesai, masukkan bahan kering kita, tepung terigu dan coklat bubuk tadi. Ini dimasukkan secara bertahap saja. Aduk-aduk sampai tercampur. Masukkan lagi tepungnya. Saya memasukkan dalam 3 tahap ya. Masukkan sebanyak 125 ml susu cair dan ini kita selingi antara memasukkan tepung dan memasukkan susu. Kemudian ini diaduk-aduk sampai rata, sampai teksturnya menjadi berat. Jika sudah tercampur merata seperti ini, masukkan minyak sebanyak 125 ml. Saya gunakan minyak sayur, usahakan menggunakan kualitas yang bagus ya. Dan ini diaduk-aduk sampai rata lagi. Sampai tercampur semuanya dan pastikan tidak ada bahan yang mengendap di dasar wadah. Setelah selesai, disisihkan sebentar, kita akan membuat larutan kopi. Siapkan 1 sendok teh kopi bubuk. Ini saya gunakan kopi bubuk instan, bisa gunakan juga kopi hitam. Tambahkan sebanyak 2 sendok teh air hangat. Kemudian diaduk-aduk sampai rata. Jika sudah selesai, masukkan 1 sendok makan larutan kopi ke dalam adonan coklat. Kemudian ini diaduk sekali lagi sampai merata. Untuk sisa larutan kopinya disimpan terlebih dahulu. Aduk-aduk adonan menggunakan spatula dan pastikan tidak ada lagi bahan yang mengendap. Setelah selesai, kita akan masukkan ke dalam cup-cup yang sebelumnya telah disediakan. Di sini saya menggunakan cup persegi ukuran 200 ml. Isi setiap cup ini sebanyak 1/3 dari bagian cup, karena nanti cake coklatnya akan mengembang. Setelah selesai diisi, saya mendapatkan sebanyak 8 cup untuk satu adonan ini. Selanjutnya akan kita kukus dengan kukusan yang telah dipanaskan sebelumnya. Masukkan cup ke dalam kukusan, kemudian ini akan kita kukus kurang lebih selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit dikukus, ini sudah matang dan sudah bisa dikeluarkan dari dalam kukusan.
Kita lanjutkan memasak semua adonan yang ada sampai selesai. Nah, ini sudah selesai semua, kita sisihkan dulu, lanjut kita akan membuat coklat lumernya. Panaskan sedikit air, kemudian lelehkan di atasnya berupa coklat sebanyak 150 gram. Ini saya gunakan merek Colata ya. Masukkan 1,5 sendok makan margarin. Kemudian ini kita lelehkan sambil diaduk-aduk. Jika sudah meleleh seperti ini, sudah bisa dimasukkan sebanyak 120 ml susu cair full cream. Kemudian diaduk-aduk merata lagi sampai kental. Terakhir, masukkan sisa dari larutan kopi tadi, yaitu sebanyak 1 sendok makan. Kemudian ini diaduk sekali lagi. Setelah selesai, sudah bisa digunakan. Masukkan sebanyak setengah sendok sampai 1 sendok sayur ini ke dalam cup. Pastikan cukup ya coklatnya untuk 8 cup. Terakhir, tambahkan 1 sendok teh meses. Ini biar rasanya semakin coklat. Untuk topping bebas ya, bisa menggunakan choco chip juga, atau jika ingin toppingnya lebih gurih bisa menggunakan keju. Nah, ini dia hasilnya. Cake coklat lumernya sudah jadi, sudah siap untuk disajikan. Penampilannya sangat cantik, coklatnya mengkilap, dan ini dijamin coklat banget. Ini sudah saya ambil satu ya, mau coba dulu dan lihat teksturnya. Ini benar-benar lumer dan cantik banget, menggiurkan. Para pecinta coklat wajib coba ya. Untuk coklat lumernya, ini benar-benar membalur ke seluruh cake coklat. Bismillah. Rasanya enak, manisnya pas, tidak pahit ya. Kemudian coklatnya ini berasa banget dan benar-benar coklat. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum.